Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal Holik dari kelas A3 2019 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada jenis pembelajaran abad 21 yaitu blended learning. Sebelumnya, pada pembelajaran abad 21 yaitu blended learning, tentunya pada saat ini kita berada pada abad 21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Sains dan teknologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam membangun bangsa. Pembelajaran sains dan teknologi diharapkan dapat menghantarkan peserta didik memenuhi kemampuan abad 21. Salah satu kemampuan pada abad 21 yaitu terampil untuk menggunakan media serta teknologi informasi dan komunikasi. Dalam berbagai kajian dan penelitian, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan indikator kejayaan bangsa. Guru memegang peran penting dalam membelajarkan para peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan guru menjadi indikator kunci keberhasilan pendidikan. Memasuki abad ke-21 ini, guru sebagai sumber belajar utama dirasa tidak memadai lagi. Sumber belajar guru harus terintegrasi dengan sumber belajar lain, yaitu sumber belajar cetak, audio, video visual, dan komputer. Bahkan, perlu juga memanfaatkan handphone sebagai mobile learning. Nah, model blended learning sejalan dengan tantangan pendidikan abad 21, di mana pembelajaran harus memadukan antara teknologi, strategi pembelajaran, cara berkomunikasi, dan juga asesmen. Pengertian blended learning merujuk pada penggabungan atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran secara virtual atau online. Selanjutnya, di sini ada pengertian mengenai blended learning. Nah, blended learning adalah penggabungan pembelajaran e-learning dengan pembelajaran tatap muka atau face-to-face yang menggunakan media pembelajaran serta teori-teori pembelajaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari blended learning. Yang pertama, membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan, fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Selanjutnya, di sini ada model-model dari blended learning. Yang pertama ada face-to-face drive model, yang kedua ada rotation model, yang ketiga ada flex model, yang keempat ada online live model, yang kelima ada safe band model, dan yang keenam ada online driver model. Nah, mengenai model-model blended learning ini, yang pertama yaitu face-to-face driver model, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang selanjutnya ada rotation model. Nah, model ini mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga ada flex model. Nah, flex model ini memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi
selanjutnya yaitu online live model. Online live model ini pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam pembelajaran. Selanjutnya ada self-band model. Nah, dalam hal ini, peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir atau yang keenam yaitu ada online driver model. Nah, online driver model ini merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga peserta dapat mendownload, mengunduhnya dari jarak jauh agar peserta bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Secara sederhana tentunya, model blended learning bermakna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola pembelajaran dengan pola pembelajaran yang lainnya. Blended learning merupakan suatu isu pendidikan terbaru dalam perkembangan globalisasi dan teknologi. Banyak institusi atau praktisi yang telah mengembangkan dan memberikan definisi dengan bahasa mereka sesuai dengan tipologi praktek blended learning itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis dari blended learning. Yang pertama yaitu ada station-rotation blended learning, yaitu merupakan penggabungan ketiga stasiun atau spot dalam 1 jam tatap muka. Yang kedua ada lab-rotation blended learning, yaitu model ini memungkinkan mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada remote blended learning atau enriched virtual. Dalam pembelajaran ini, fokus mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Yang keempat ada flex blended learning. Nah, pada pembelajaran online yang menjadi inti atau tulang punggung pembelajaran mahasiswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Selanjutnya ada the flipped classroom blended learning. Pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada individualization blended learning, yaitu memungkinkan mahasiswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun tetapi sesuai jadwal individu yang ditetapkan oleh dosen atau algoritma perangkat lunak. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari blended learning. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu yang pertama ada tatap muka, yang kedua ada belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, yang keempat yaitu tutorial, yang kelima kerjasama, dan yang keenam evaluasi. Mengenai keenam karakteristik blended learning ini, yang pertama yaitu tatap muka. Pada pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua ada belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik, karena sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah.
pelajaran akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima yaitu ada kerjasama. Kerjasama ini keterampilan berkolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pelajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended ini, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar, belajar berdasarkan portofolio. Demikian pula, penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar maupun penilaian pelajar lain. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dari blended learning. Di sini ada 7 kelebihan dari blended learning. Yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi, berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Yang keempat, pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang keenam, pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan, dan memanfaatkan hasil tes dengan efektif. Yang ketujuh, peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lainnya. Di sini ada kekurangan dari blended learning, yaitu mempunyai 3 kekurangan. Yang pertama, media yang dibutuhkan saat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa seperti komputer dan akses internet. Padahal blended learning memerlukan akses internet yang memadai. Itu tentu akan menyulitkan siswa dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran, pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan pembelajaran blended learning berupa media pembelajaran berbasis ICT. Di sini blended learning berbantuan aplikasi Google Classroom. Prosedur pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 meliputi 3 tahap sebagai berikut, yaitu tahap pertama adalah perencanaan. Hal yang dilakukan yaitu pertama-tama guru membuat kelas maya menggunakan Google Classroom. Kemudian guru mengundang siswa untuk masuk dan bergabung dalam Google Classroom dengan kode yang telah disesuaikan. Guru menginformasikan tata tertib pelaksanaan pembelajaran dan menjelaskan cara menggunakan tugas siswa baik dalam bentuk tulisan, praktik, maupun proyek pada Google Classroom. Guru juga melaksanakan asesmen, diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Tahap kedua adalah pelaksanaan blended learning.
berbantuan aplikasi Google, diantaranya guru mengunggah tugas yang diberikan kepada siswa pada Google Classroom. Siswa mengisi daftar hadir dengan menggunakan Google Form. Apabila ada kompetensi dasar yang sebagian besar siswa membutuhkan penjelasan lebih, yaitu guru harus menjelaskan penjelasan lebih mendalam, maka guru melakukan tatap muka dengan siswa menggunakan Google Meet untuk membahas atau menjelaskan materi tersebut. Guru mengalokasikan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk fokus membahas materi yang belum dipahami oleh sebagian besar siswa. Guru juga memonitoring perkembangan pembuatan tugas oleh siswa pada Google Classroom. Guru mengecek tugas siswa yang sudah diunggah dan membahas kelebihan dan kekurangan dari tugas tersebut bersama siswa. Guru memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Awalnya guru menyusun soal evaluasi dengan menggunakan Google Form. Kemudian, guru menginformasikan jadwal evaluasi kepada siswa. Siswa mengakses link Google Form pada Google Classroom. Selanjutnya, guru memonitoring perkembangan hasil evaluasi siswa dan menganalisis hasil evaluasi tersebut dengan mengunduh respon siswa pada Google Form. Dan terakhir, guru juga dapat melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif dengan menggunakan Google Form untuk mengevaluasi pembelajaran, sehingga guru mendapatkan umpan balik mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, manfaat dari penggunaan Google Classroom, guru menjadi lebih mudah menyampaikan materi dan mengadakan evaluasi. Siswa lebih mudah mengunggah dan menampilkan hasil tugas, praktik maupun proyeknya. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan pendidikan kecakapan hidup. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang menerapkan model pembelajaran terpadu tidak sekadar berbasis aktivitas, tetapi juga mengintegrasikan cara pembelajaran yang diharapkan, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Harapan ke depan, guru seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku saja. Guru harus memanfaatkan jaring-jaring tema yang telah disediakan, tetapi berani melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan latar belakang siswa, situasi, dan kondisi lingkungannya. Cukup sekian mengenai pembahasan pada pembelajaran abad 21. Terima kasih.